Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sebayuni dari Prodi Bimbingan Konseling Islam semester 7. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tahapan-tahapan bimbingan konseling kelompok, yang dimana ini merupakan salah satu tugas akhir dari mata pelajaran praktikum bimbingan kelompok. Pertama, saya menjelaskan apa yang dimaksud dengan bimbingan. Bimbingan merupakan pemberian bantuan yang diberikan oleh seseorang kepada individu atau kelompok guna agar individu atau kelompok tersebut dapat mandiri dengan menggunakan berbagai bahan seperti interaksi, nasihat, dan lain-lain sebagainya. Sedangkan kelompok merupakan orang yang saling berinteraksi dengan pola yang telah mapan, yang kemudian di dalam kelompok tersebut memiliki rasa solidaritas karena adanya nilai kebersamaan dan juga tanggung jawab bersama. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya bimbingan kelompok ini merupakan suatu kelompok yang kemudian memiliki pemimpin kelompok dan juga anggota kelompok, di mana pemimpin kelompok nantinya ini dia menyediakan informasi-informasi dan juga mengarahkan diskusi agar anggota kelompok itu lebih sosial dan juga agar kiranya membantu anggota-anggota kelompok itu mencapai tujuan-tujuan bersama. Di dalam bimbingan kelompok itu memiliki tahapan-tahapan. Tahapan yang pertama adalah tahapan pembentukan, di mana tahapan pembentukan ini sangat berpengaruh untuk tahapan-tahapan selanjutnya. Adapun manfaat dari dibentuknya struktur kelompok itu agar anggota-anggota kelompok ini dapat memahami aturan yang ada di dalam kelompok, agar kiranya dapat mengetahui tujuan dan juga proses dalam kelompok tersebut. Tahapan pembentukan ini merupakan tahapan pengenalan atau keterlibatan diri, yang dimana pada tahapan ini anggota kelompok itu saling memperkenalkan diri dan juga kemudian mengungkapkan tujuan ataupun harapan-harapan yang ingin dicapai dalam proses bimbingan kelompok tersebut. Nah, di dalam tahapan ini pemimpin kelompok itu memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan bimbingan kelompok tersebut, dan kemudian juga pemimpin kelompok ini menjelaskan terkait dengan bagaimana aturan-aturan yang akan dijalankan dalam bimbingan kelompok tersebut, dan juga menjelaskan ada asas kerahasiaan, yang dimana asas kerahasiaan ini agar kiranya tiap-tiap anggota kelompok itu merahasiakan masing-masing dari permasalahan yang dialami oleh masing-masing anggota kelompok. Tahapan yang kedua adalah tahapan peralihan. Di dalam tahapan peralihan ini merupakan jembatan antara tahapan pertama dan juga tahapan ketiga. Pun apa yang dilaksanakan di dalam tahapan peralihan, yang pertama itu adalah menjelaskan kegiatan yang ditempuh pada tahapan selanjutnya. Yang kedua, menawarkan atau mengamati apakah para anggota sudah siap menjalani kegiatan pada tahap selanjutnya. Yang ketiga adalah membahas suasana yang terjadi, dan yang terakhir adalah meningkatkan kemampuan keikutsertaan anggota. Yang ketiga itu merupakan tahapan kegiatan, di mana tahapan ini merupakan tahapan inti dari kegiatan bimbingan kelompok. Di dalam tahapan kegiatan ini ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama itu masing-masing anggota kelompok secara bebas mengemukakan masalah atau topik pembahasan. Yang kedua, menerapkan masalah atau topik yang ingin dibahas terlebih dahulu dari berbagai masalah-masalah yang dialami oleh anggota kelompok tersebut. Yang ketiga, anggota masing-masing membahas topik secara mendalam dan luas, dalam artian masalah yang kemudian ingin dibahas terlebih dahulu diselesaikan oleh anggota kelompok dengan berbagai perspektif pada diri anggota kelompok. Yang terakhir adalah tahapan pengakhiran. Pada tahapan pengakhiran bimbingan kelompok ini, pokok perhatian bukanlah pada berapa kali kelompok itu harus melakukan kegiatan bimbingan kelompok atau bertemu, tetapi pada hasil yang telah dicapai kelompok tersebut. Kegiatan kelompok sebelumnya dan hasil-hasil yang dicapai segoyangnya mendorong kelompok itu harus melakukan kegiatan sehingga tujuan bersama tercapai secara penuh. Dalam hal ini, anggota kelompok itu menerapkan sendiri kapan kelompok itu akan berhenti melakukan kegiatan dan kemudian bertemu kembali untuk melakukan kegiatan. Di dalam tahapan pengakhiran ada beberapa hal yang dilakukan. Yang pertama adalah pemimpin kelompok mengemukakan bahwa kegiatan akan segera diakhiri. Yang kedua, pemimpin dan anggota kelompok mengemukakan kesan dan hasil kegiatan. Yang ketiga, membahas kegiatan selanjutnya. Dan yang terakhir, mengemukakan pesan dan juga harapan.
Setelah kegiatan kelompok memasuki pada tahap pengakhiran, kegiatan kelompok itu hendaknya dipusatkan pada pembahasan dan juga penjelajahan tentang apakah para anggota kelompok mampu menerapkan hal-hal yang mereka pelajari dalam suasana kelompok pada kehidupan nyata mereka sehari-hari. Nah, mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Dari Taufik Walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.